Chapter. Sambut kematian Anda dengan iman yang berani. Wahyu pasal 12 ayat 1-17.
Pasal 12 menunjukkan kepada kita bagaimana gereja Allah akan menghadapi kesesaraannya di akhir zaman. Ayat 1 mengatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kata seorang perempuan berselubungkan matahari di sini menunjuk kepada gereja Allah di dunia ini, dan kata dengan bulan di bawah kakinya berarti bahwa gereja Allah masih berada di bawah pemerintahan dunia. Ini menunjukkan bahwa gereja Allah ada di dunia ini dan orang-orang kudus yang ada di dalamnya akan mempermuliakan Allah dengan menjadi martir. Kata sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya menunjukkan bahwa gereja Allah akan berperang melawan iblis di akhir zaman dan menjadi martir oleh iman. Sebagaimana yang dikatakan firman Allah kepada kita, gereja Allah memang akan menang. Meskipun iblis ingin untuk membinasakan iman kita, mengancam kita dengan segala macam jalan, membuat kita menderita, menganiaya kita, dan bahkan menuntut kematian kita, kita akan tetap mempertahankan iman kita dan menjadi martir dengan cara yang benar. Inilah yang disebut kemenangan dari iman kita. Di masa gereja mula-mula, banyak orang-orang kudus yang mendahului kita juga menjadi martir. Kematiran ini bukan berasal dari kekuatan kita sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita. Dari kata seorang perempuan berselubungkan matahari, kata perempuan di sini menunjuk kepada gereja Allah, dan bahwa ia berselubungkan matahari berarti bahwa gereja akan dianiaya secara sangat keras. Bahkan di tengah-tengah masa kesesaraan yang melakukan dan malapetaka di akhir zaman, orang-orang kudus akan mempertahankan iman mereka. Mengapa? Karena Roh Kudus di dalam hati mereka akan membuat mereka berdiri dan melawan iblis, dan akan memberikan kepada mereka iman yang tidak pernah menyerah kepada ancaman apapun, bahkan meski harus mati sekalipun. Juga karena mereka yang sudah menempatkan pengharapan mereka di dalam kerajaan surga percaya kepada firman Allah yang mengatakan bahwa malapetaka ketujuh sangkakala akan segera berlalu dan diikuti dengan malapetaka ketujuh cawan yang akan membinasakan dunia ini, mereka tidak akan pernah bisa tunduk kepada iblis. Orang-orang yang memahami dan percaya bahwa dunia yang lebih baik akan menanti mereka kalau mereka tidak menyerah kepada iblis, tidak akan pernah bersujud kepadanya. Malapetaka ketujuh cawan yang akan dicurahkan kepada Antikristus dan pengikut-pengikutnya akan menelan mereka dengan sangat dan tanpa belas kasihan. Orang-orang kudus yang mengerti tentang malapetaka yang demikian, 100% di antara mereka tidak akan pernah membuat iman mereka karena ancaman itu, karena Roh Kudus akan bekerja di dalam hati mereka. Roh Kudus yang berdiam di dalam hati, di dalam diri kita akan memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan melawan iblis, menang atas dia dan menjadi martir. Ketika malapetaka sangkakala keempat berlalu dan sangkakala kelima dan keenam datang, kematian akan terjadi kepada kita. Dan orang-orang yang mempertahankan iman mereka dan menjadi mati adalah orang-orang yang dilahirkan kembali dari air dan roh. Ketika malapetaka sangkakala ketujuh turun, Antikristus akan memiliki kuasa sementara atas seluruh dunia atas izin dari Allah. Karena memahami bahwa kedaulatannya hanya akan berakhir dalam waktu singkat, hamba iblis, si Antikristus, akan menganiaya orang-orang yang melayani Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka, sehingga ia bisa membawa sebanyak mungkin orang masuk neraka bersama-sama dengan dia. Tetapi orang-orang yang sudah menanggung segala dosa mereka kepada Yesus Kristus melalui baptisannya tidak akan menyerah kepada penganiayaan Antikristus, tetapi akan berdiri teguh mempertahankan Injil yang diberikan oleh Yesus Kristus dan menjadi martir. Dengan demikian, kematian adalah bukti iman. Orang-orang yang memiliki bukti ini akan memiliki kerajaan 1000 tahun dan langit baru dan bumi baru yang disiapkan oleh Tuhan. Ini berlaku bagi semua orang yang pilihan ilahi yang tersebar di seluruh dunia. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang kudus yang demikian akan menjadi martir di masa akhir zaman. Tetapi orang-orang yang karena menghindari kematian, membuat iman mereka kepada air dan roh, berdiri di pihak Antikristus dan melayani serta menyembah dia sebagai Allah akan dibinasakan oleh malapetaka ketujuh cawan dan oleh tangan Antikristus sendiri.
Kematian mereka tidak akan pernah menggantikan kematian, tetapi hanya menjadi kematian yang tidak berpengharapan dan sia-sia. Ketika iblis dan antikristus dibuang ke dalam neraka, orang-orang itu juga akan bersama-sama jatuh ke sana. Mengkhianati Yesus Kristus untuk menghindari kematian dan meringankan kesulitan kesengsaraan bahkan hanya sedikit saja akan menjadi tindakan yang bodoh untuk dilakukan. Ketika malapetaka ketujuh sangkakala berakhir dan orang-orang yang sudah mempertahankan iman mereka menjadi martir, malapetaka ketujuh cawan akan merajalela di seluruh dunia ini dan hanya meninggalkan beberapa orang saja orang yang masih tersisa. Apa yang jelas adalah bahwa orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa pasti akan menjadi martir, dan orang-orang di antara kita yang tidak mengkhianati Tuhan kita pada masa kemartiran ini, kita harus mempersiapkan iman kita saat ini dengan percaya dengan pemahaman yang benar tentang akhir zaman dan pengertian yang benar tentang firman. Kita sudah menerima pengampunan dosa, dan ketika kita menjadi martir, kita akan mengalami sukacita yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya, karena Allah akan menguatkan kita. Biarlah iman kita ditetapkan dengan benar di dalam hati kita sehingga Anda dan saya bisa menjadi martir bagi Tuhan. Ketika masa kematian ini berlalu, Allah pasti akan memberikan kepada kita kebangkitan dan pengangkatan kita, memungkinkan kita untuk dipermuliakan di dalam kerajaan 1000 tahun, memberikan kepada kita langit baru dan bumi baru yang kekal, dan membuat kita memerintah dan mengizinkan kepada kita hidup di dalam kemakmuran sampai selamanya. Kalau kita dengan teguh percaya kepada semua ini, penderitaan kita pasti akan diubah menjadi sukacita kita. Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Paulus sudah menderita dengan hebatnya, dipukuli sampai hampir mati, bahkan sampai beberapa kali. Tetapi dengan percaya bahwa penderitaan ini adalah bagi kemuliaan Allah, kesakitan Paulus menjadi sukacita yang tak terkatakan. Dan menurut catatan sejarah serta cerita banyak orang, hampir semua rasul, termasuk Paulus, menjadi martir. Yesus dikatakan disalibkan di Bukit Vatikan secara terbalik. Dan para pemimpin gereja mula-mula yang lainnya, termasuk Polikarpus, dan banyak lagi orang-orang kudus yang masih menyanyikan pujian kepada Allah bahkan saat mereka sedang diikat di tiang dan dibakar sampai mati. Hal ini tidak akan mungkin terjadi kalau Allah tidak menguatkan orang-orang kudusnya. Meskipun ada orang-orang kudus yang setia demikian pada saat itu, ada juga orang-orang yang mengkhianati imannya. Origen, salah seorang teolog yang terhormat oleh para teolog zaman ini, adalah salah satu orang yang mendengar Injil langsung dari para rasul. Tetapi ketika saat kemartirannya tiba, ia meloloskan diri, sehingga ia masih tetap hidup sementara sesamanya orang-orang kudus yang lain menjadi martir. Ini tidak akan mungkin terjadi kalau ia tidak menyangka segala sesuatu yang sudah dilakukan Yesus baginya. Origen dengan demikian bisa menjadi satu dari orang-orang yang menyangkal keilahian Yesus. Tetapi meski ia menyangkal demikian, teolog zaman ini menempatkan dia sangat tinggi di antara teolog-teolog yang terkenal. Mengapa Origen lepas dari kematian ketika orang-orang kudus yang lain menyambutnya? Itu bukan karena kemauan diri Origen yang lemah, sementara kemauan orang-orang kudus yang lainnya kuat. Orang-orang kudus yang menjadi martir ketika memuji Allah bisa melakukannya karena mereka percaya kepada apa yang dikatakan Paulus, yaitu bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mereka bisa menahan penderitaan zaman sekarang ini dengan kata lain karena mereka percaya kepada firman janji Allah bahwa ia akan membangkitkan dan mengangkat mereka dan memberikan kepada mereka kerajaan 1000 tahun. Kita harus menyadari dengan jelas bahwa kemartiran akan terjadi kepada kita. Mereka yang memahami kehidupan iman mereka dengan pemahaman yang jelas akan kenyataan ini berbeda dengan orang-orang yang lain.
Mereka yang percaya bahwa gambar kemurtian orang-orang kudus di gereja mula-mula adalah gambar mereka sendiri bisa memiliki kehidupan iman yang kuat, mantap dan berani, karena semua firman di dalam Alkitab kemudian akan menjadi kisah mereka sendiri. Mereka senantiasa hidup dengan iman yang bisa menyambut kematian, yaitu mereka hidup dengan senantiasa percaya bahwa sesudah kematian mereka, Allah akan memberikan kepada mereka kebangkitan dan pengangkatan dan langit baru dan bumi baru yang direncanakannya dan dipersiapkannya sebelumnya. Orang-orang yang percaya kepada hal ini bisa senantiasa menjalani kehidupan iman yang berani, karena mereka tahu bahwa iman mereka mempersiapkan mereka untuk akhir hidup mereka, bahkan mereka bisa mati sambil memuji Allah. Dan karena ini hanya sekedar perkara doktrin saja, tetapi iman yang nyata, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada firman Injil. Dan Injil ini akan menjadi orang-orang yang pertama menjual kita kepada Antikristus. Inilah sebabnya sekali Anda dan saya menyadari bahwa kita akan menjadi martir, saudara-saudari kita di gereja Allah yang memiliki iman yang sama dengan kita dan akan bersama-sama kita selamanya menjadi sangat penting bagi kita. Para hamba Allah, umatnya, gerejanya, semuanya juga sangat berharga bagi kita. You're my Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my best friend, forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am led by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are my Savior, you're my Savior, you're my healer. You're everything I need. You're my comfort, you're my comfort. You're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am
that was said. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who believe. I believe in you. Nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who I believe in you. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done.